Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, para pendengar, penglihat, pirsawan, dan seluruh tanah air yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Abimanyu dengan nomor NIM 230101049. Ya, langsung saja. Kita akan membahas bagaimana perkembangan Islam di Spanyol, pendidikannya, dan perkembangannya bagaimana, dan keruntuhannya. Saudaraku sekalian dan masyarakat Indonesia yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda semua. Pada waktu itu Tariq bin Ziyad menjadi gubernur di Afrika Utara. Sehingga satu pemimpin di Afrika Utara memerintahkan Tariq bin Ziyad untuk berlabuh ke Spanyol. Maka pada saat sampai di Spanyol, turun dari kapal yang pada waktu itu kerajaan Spanyol dikuasai oleh kerajaan Visigot, yaitu kerajaan salib, bisa disebut salib. Maka turunlah pasukan-pasukan Tariq ibn Ziyad. Setelah turun, yang terjadi adalah kebanyakan di antara pasukan-pasukan dan kawan-kawan Tariq bin Ziyad menyerah untuk melawan pasukan-pasukan Visigot. Lalu mengatakan, "Wahai Tuan Tariq bin Ziyad, sungguhnya kita tidak kuat, tidak punya nyali untuk mengalahkan mereka semua. Bagaimana Tuan?" Maka Tariq bin Ziyad memerintahkan bakar semua kapal. Maka dibakarlah semua kapal, menandai bahwa Tariq bin Ziyad, pemimpin Islam, akan menguasai kerajaan Spanyol. Maka dengan tanpa menyerah, terus berusaha mengalahkan kerajaan Visigot. Maka beberapa lama dikuasailah kerajaan Spanyol. Di antaranya adalah ada Cordoba, Guadaleta, Medina Az-Zahra, dan lain sebagainya. Bahkan ada universitas terbesarnya di sana yang masih kita lihat saat ini. Ada juga masih Cordoba dan lain sebagainya. Al-Andalus adalah sebutan dari nama Arab. Alif, lam alif, lam sam sin. Alif, lam halam alif, nun da alif, lam sa sin ya. Jadi dibaca Al-Andalus. Maka setelah Tariq bin Ziyad menguasai Spanyol, maka banyaklah pemikiran-pemikiran Islam dari sana. Ada Abbas bin Firnas, ada Al-Khawarizmi, ada Al-Farabi, ada juga Al-Jabar, atau saya tidak tahu namanya. Intinya dia membuat sebuah ilmu matematika yang disebut dengan Al-Jabar, yang kita bisa kenal saat ini di seluruh dunia, bahkan sampai sekarang ada namanya bilangan Al-Jabar. Maka setelah kerajaan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad ini, maka Tariq bin Ziyad pulang karena dengan kesibukan dengan urusan lain. Setelah mendirikan universitas terbesar, sampai ke Musa bin Nusayr, sampai juga dengan, nah disinilah
Abdurrahman Ad-Dakhil ini berkuasa, di sanalah pergolakan terjadi, kerajaan-kerajaan Spanyol terpecah belah, sehingga setelah pada saat terpecah belah di situ, inilah yang dikenal namanya Muluk Al-Taif, yaitu kerajaan-kerajaan kecil. Setelah menjadi Muluk Al-Taif, maka terjadilah konflik di sana. Terjadilah beberapa konflik permasalahan di kerajaan-kerajaan tersebut. Maka beberapa lama, setelah sekian lama, di sana kerajaan antara Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella kawin, menikah dan bersatu. Untuk apa? Demi merebut Spanyol, demi menguasai Spanyol, untuk merebut Spanyol dari kerajaan Muslim dan menjatuhkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Spanyol. Tapi apa yang terjadi setelah mau direbut? Abdurrahman Ad-Dakhil tidak menyerah dengan pasukan sedikit. Dia terus berusaha untuk melawan kerajaan-kerajaan salib ini, yang di mana adalah pemimpinnya adalah Isabella dan Ferdinand. Dia terus berusaha. Maka setelah beberapa lama, Abdurrahman Ad-Dakhil menyerah dan kalah. Abdurrahman Ad-Dakhil kalah dan menyerah, maka beberapa lama kemudian ditandatangani, setelah itu pergi dari negeri Spanyol. Dan yang lebih menakutkannya lagi, saat itu umat Islam dipaksa dipilih dua pilihan, antara dia murtad atau dia mati. Ini yang dilakukan. Bahkan ada tradisi mereka yang sampai saat ini kita kenal, itu menarik leher angsa, mencekiknya itu sampai diterbangkan seperti ini dan diputar-putarkan. Itu tradisi mereka saat ini, mengenang pembantaian umat Islam di Andalusia. Mereka pergi ke Afrika. Setelah mereka pergi ke Afrika, mereka semua banyak membawa buku-buku Islam, buku-buku Islam yang banyak, yang dimana buku-buku Islam itu dari asal mereka sendiri. Di antaranya juga adalah Ibnu Hazm dan lain sebagainya, itu dibawa pergi. Buku karya-karya mereka itu dibawa pergi. Sehingga saat ini mereka menetap, sampai keturunan mereka menetap di Afrika. Sampai saat ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marji wal ma'a. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.